umum peserta didik di SMA 54 Jakarta ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Karakteristik itu kan macam-macam ya, banyak tinjauannya ya, saya jawab ya. Nanti bisa ditanya lebih lanjut, ini sudah ada kisi-kisi pertanyaan. Karakteristik apa dilihat dari latar belakang ekonomi, apa dilihat dari jarak rumah ke sekolah, atau dilihat dari hal-hal yang lain, kan macam-macam namanya karakteristik ya. Jadi karakteristik siswa secara umum ya demografinya ya sesuai dengan penerimaan peserta didik baru BPDB, menggunakan jalur zonasi ya, artinya ya siswa karakteristiknya berada di sekitar SMA 54 tempatnya ya. Ya, karakteristik berikutnya ya, karena ya tentunya ketika masuk di SMA Negeri 54 ada syarat-syarat, misalnya usia ya, mereka memiliki usia belajar ya, usia yang dalam standar regulasi bisa diterima di SMA Negeri 54. Jadi tidak ada siswa yang usianya 60, nggak ada siswa SMA, atau 2 tahun yang ada TK itu ya. Jadi di sekitar ya, dan usianya usia anak SMA sesuai regulasi ya. Latar belakang orang tua ya artinya beragam ya, ada yang bekerja sipil, ada yang berusaha ya, dan ada yang menurut program pemerintah istilahnya itu ada jaring pengaman sosial ya dalam bentuk KJP, ada beberapa siswa yang dalam jaring pengaman sosial artinya mendapat KJP. Nah ini karakteristik secara umum seperti itu anak-anak. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Ya nggak apa-apa, 50 pertanyaan ada jawab. Biasanya kalau di sekolah ini praktek kebiasaan siswa atau guru dalam hal kebiasaan positif itu di sekolah seperti apa sih Pak? Kebiasaannya ini kan ya belum masa norm kayak seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa dipisahkan antara masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru dengan kebiasaan yang lama ya. Jadi bisa dipilah lah, setelah jawaban saya ini kan harus dipilah-pilah itu kebiasaan baru. Ya, namanya kebiasaan ya, kalau anak-anak ada di sekolah ya ketika anak-anak datang ya kita sambut mereka lah ya, namanya sebagai klien di sekolah ini ya, belajar ya kita sambut baik dengan salam sambut. Nah, ketika ada COVID kan tidak boleh itu pada saat itu ya. Kita tidak salaman tapi kita bisa sambut. Biasanya tiap pagi itu ada pembiasaan ya, beragama Islam, tadarus, baca buku untuk yang beragama lain, doa pagi ya. Mungkin ada olahraga, kebiasaan yang menumbuhkan karakter ya, misalnya untuk pengetahuan, literasi, untuk hidup sehat ya berolahraga, untuk religiusitas ya tadarus atau doa pagi itu. Ini pembiasaan di luar kegiatan belajar. Di samping itu kan setelah itu anak-anak masuk dalam khusus belajar, kebiasaannya pun ya karakternya ya belajar ya. Masuk karakternya tidur kan nggak mungkin di sekolahan kan gitu ya. Nah sampai akhir pelajaran ya. Nah setelah akhir pelajaran ya kebiasaan berikutnya ya anak-anak ya dikembangkan bakatnya, apakah meminati ekstrakurikuler tertentu dia mengikuti itu gitu ya. Kadang mungkin berpengalaman dalam rangka mengembangkan kebiasaan di sekolah ini ya. Nah ini kan karena aku jiji nih pembelajar jauh sehingga siswa tidak ada di rumah. Kebiasaan itu tetap kita lakukan, tetapi yang memantau wali kelas ya. Tiap pagi sebelum belajar, wali kelas itu membiasakan anak siap untuk mengikuti pelajaran dari 6.30 sampai jam 7 lah ya. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru BK di SMA 54? Saya sekitar tahun 2016 sudah mulai di SMA 54, berarti sampai sekarang sekitar 4 tahun sampai tahun berjalan. Apa suka duka yang Ibu rasakan selama
remaja, dan juga kita tahu konflik-konflik apa aja yang ada di remaja gitu. Karena basicnya saya waktu pertama masuk ke sini itu bukan sebagai guru bimbingan dan konseling, tapi sebagai guru non formal tadinya. Lalu bagaimana sarana dan prasarana? Apakah di SMA 54 ini sudah menunjang? Alhamdulillah, sarana dan prasarana yang ada di SMA 54 ini sudah sangat menunjang sekali untuk kebutuhan pembelajaran, baik itu pembelajaran tatap muka maupun pada saat ini ya, pandemik ini, untuk pembelajaran PJJ-nya alhamdulillah sudah bisa untuk sarana dan prasarananya gitu, buat guru-gurunya. Lalu bagaimana struktur organisasi BK yang ada di sekolah? Struktur organisasi BK yang ada di sekolah, kita selalu berkolaborasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, terus guru BK serta guru-guru. Setiap ada sesuatu permasalahan pasti kita akan bicarakan dan pasti kita carikan solusinya, baik itu tentang permasalahan siswa maupun tentang permasalahan dengan orang tua maupun tentang permasalahan yang ada di sekolah, lingkungan sekolah. Apakah guru BK ikut membuat peraturan atau tata tertib yang ada di SMA N54 Jakarta ini? Untuk tata tertib, selain guru bimbingan dan konseling, guru-guru yang lain pun juga membuat gitu. Jadi tidak hanya guru bimbingan dan konseling saja. Jadi setiap peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah itu selalu kita bicarakan di rapat kerja, rapat kerja sekolah. Dan rapat kerja sekolah itu biasanya kita mengadakan sebelum memulai kegiatan pembelajaran di awal tahun. Oke, kita udah siap ya, Adam ya? Oke Kak, sudah. Bisa dimulai. Oke. Sudah. Oke, dimulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Profesor Dr. Hamka. Kami di sini ingin mewawancarai saudara Vicky Adam terkait dengan bimbingan konseling di sekolah. Sudah siap ya Adam ya? Sebelum dimulai, perkenalkan saya Fajri Nurul Faradila. Saya Nurul Herani. Saya Jenginda Fitria. Saya Nathan Indra. Saya sendiri Muhammad Adesaki. Kita mulai ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu bersekolah di SMA 54 Jakarta? Perasaan saya untuk bisa bersekolah di SMA 54 ini tentunya sepertinya sangat bersyukur karena bisa masuk dalam salah satu sekolah kategori yang dibilang cukup favorit di Jakarta Timur ini. Karena seperti yang kita sudah tahu, SMA 54 ini memiliki banyak prestasi yang tentunya sudah dikenal oleh masyarakat awam. Terus juga di 54 ini memiliki banyak kegiatan dari OSIS-nya, dari ekstrakurikulernya, sehingga kita tertarik untuk bisa masuk ke situ. Kemudian prestasi yang diraih juga bukan hanya non-akademik, tapi juga banyak akademik yang sudah diraih, sehingga mungkin bagi para lulusan SMP yang ingin masuk ke 54 punya alasan untuk tujuannya untuk masuk ke 54 itu sudah punya bayangan di 54 mereka akan seperti apa sekolahnya, punya kegiatan seperti apa. Tentunya jadinya kita punya rasa syukur yang bagus sih untuk bisa masuk ke 54 ini. Terus juga apakah sekolah sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup? Di SMA 54 Jakarta ini tentunya sudah memiliki fasilitas yang cukup. Untuk kelasnya sendiri juga sudah memadai, ada 2 AC, papan tulis, proyektor dan sebagainya macamnya, sehingga untuk membantu pelajaran setiap harinya tuh sudah terbantu banget. Bahkan kita juga di setiap kelas itu ada audio, ada proyektornya yang juga kalau misalkan rusak kita bisa langsung bilang ke
tata usaha atau carakannya untuk bisa dibetulin. Terus juga di 54 itu fasilitas yang menurut saya paling bagus itu fasilitas masjidnya, karena masjidnya tuh betul-betul sangat terawat dan bahkan bisa dibilang cukup besar, sehingga kalau misalkan kita mau sholat tuh udah nyaman banget buat bisa menggunakan fasilitas masjid tersebut. Terus, menurutmu kegiatan ekstrakurikuler apa yang unggul atau yang paling banyak diminati di sekolah ini? Kalau untuk ekstrakurikuler sendiri di SMA 54 itu kan totalnya ada 15-an. Dan menurut saya yang cukup diminati itu ada ekskul kesenian dan ekskul olahraga. Karena di situ terbagi lagi cabang-cabangnya. Ada untuk kesenian sendiri itu dinamakannya PAKS, itu singkatan dari persepsi, apresiasi, kesenian siswa. Di situ tuh ada saman, cheerleader, band, dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau olahraga di situ ada futsal, volley, basket. Jadinya banyak orang-orang yang minat untuk situ karena banyak cabangnya juga, dan selain itu organisasi mereka juga cukup kuat, antar anggotanya juga bisa dibilang sangat solid.